Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-281 dari 1000 hadis hafalan. Temanya hati yang takwa merupakan pangkal kebaikan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidak memandang ila suwarikum kepada bentuk rupa kamu, cakep atau tidak, besar atau kecil, sehat atau tidak sehat. Wa amwalikum dan juga tidak memandang dengan harta kamu, kaya atau miskin. Walakin akan tetapi yanzuru Allah memandang, menimbang, nanti memutuskan, memberikan penilaian ila qulubikum kepada hati kalian, takwa atau hati yang tidak takwa. Wa a'malikum dan amal kalian, soleh atau tidak soleh. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, takdir dibagi dua, kauni dan syar'i. Takdir kauni ialah ketetapan yang Allah tetapkan di alam raya mesti terjadi, fungsinya sebagai sarana. Ketetapan yang Allah tetapkan di alam raya pasti terjadi dan itu sebagai sarana. Semisal api itu panas, es itu dingin, air itu membasahi, api itu membakar, matahari terbit di timur, tenggelam di barat, laki itu berkumis berjenggot, perempuan bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui. Itu masuk pada wilayah takdir kauni. Itu sebagai sarana. Ketika dicipta, badannya besar atau kecil, nanti umurnya berapa, rezekinya melimpah atau pas-pasan atau kadang kurang. Dan masih banyak lagi yang lain bila kita ambil contoh-contoh yang masuk pada wilayah takdir kauni. Dan itu merupakan modal. Makanya orang tidak ditanya, kenapa kamu kaya, kenapa kamu miskin, kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan, kenapa kamu gemuk, kenapa kamu kurus. Nah itu enggak ditanya. Tidak menjadi bahan hisab.
Lalu takdir yang kedua, takdir syar'i, keputusan Allah dilewatkan syariat. Di situ manusia butuh untuk dibekali dengan istilah iqamatul hujjah, tegaknya alasan, tegaknya pembekalan. Sehingga ketika sudah dibekali dia bisa memikul amanat. Nah, bagaimana hasil pemikulannya? Apa tanda tegak hujjah? Pembekalan supaya dia bisa memikul amanat, nanti akan diberikan penilaian hasil pemikulannya, yaitu diberi kesempatan hidup masuk masa balik. Lalu inderanya lengkap, mendengar, melihat minimal, bisa melihat lebih sempurna. Lalu datang arahan dengan bekal wahyu, dengan bekal rasul, dengan bekal proyek percontohan cara beragama. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah dan jalan kehidupan para sahabat yang mereka telah menjadi percontohan. Itu disampaikan dan disampaikan dari masa ke masa. Termasuk pagi hari ini dibacakan hadis, dijelaskannya, itu termasuk pembekalan. Sehingga masa nanti akan tahu jalan surga, jalan neraka. Sehingga jalan surga tempuhlah penuh harap, doa. Jalan neraka tempuhlah penuh waspada dan berdoa supaya terjaga. Kemudian manusia diberi kemauan kepada kebaikan, fitrahnya condong suka, kepada keburukan fitrahnya condong benci, kepada surga condong suka, kepada neraka condong benci. Dan dia punya kemampuan bisa menggerakkan kaki, tangan, memandang, bicara, berbuat ini itu namanya punya kemampuan, punya niat, lalu mewujudkannya. Setelah itu tugasnya memilih jalan surga yang kamu suka, yang kamu sudah tahu dan kamu mampu kerjakan. Jalan neraka tinggalkan, bila dosa tobatlah dan tidak ada penghalang. Itu namanya telah tegak pembekalan iqamul hujjah. Setelah itu baru dia disuruh melangkah dan nanti akan diberikan penilaian. Berbuat baik pahala, baik pahala, baik pahala, elek dosa, diingatkan tobatlah. Terus akhirnya sampai mati, sehingga nanti akan ditotal kebaikan atau keburukan. Itu tadi tentang keterangan yang namanya takdir syar'i. Itu tadi pelajaran yang pertama, kita mengenal macam-macam takdir. Pelajaran yang kedua, penilaian yang Allah tetapkan, sehingga nanti akan berbalas dengan rahmat Allah bentuknya surga, atau berbalas dengan keadilan Allah, mungkin dimaafkan atau dihukum dulu ke neraka dengan kadar yang berbeda-beda, ada yang kekal, ada yang tidak kekal, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, penilaian yang Allah tetapkan sehingga nanti akan berbalas demikian, ini pertimbangannya bukan ganteng atau tidak ganteng, kaya atau tidak kaya. Nah, bukan itu pertimbangannya. Tapi pertimbangannya adalah setelah tegak hujjah, tegak pembekalan, tugasnya memilih surga atau neraka, nah itu nanti akan diberikan penilaian. Itu tadi pelajaran nomor 2. Maka daripada itu kita yang sudah tegak hujjah, hidup jelas, balik sudah jelas. Kita diberikan indera gamblang, arahan telah datang, sudah lama kita tahu, bahkan kita belajar khusus. Bahkan setiap hari kita mendapatkan suguhan pengetahuan
Kita juga punya kemauan, kita punya kemampuan, dan tidak ada penghalang. Kita ke masjid nggak ada yang menghalangi. Kita bertauhid, kita sholat nggak ada yang menghalangi. Kita bangun malam nggak ada yang menghalangi. Ketika dosa, hati meronta. Kenapa dosa kamu kerjakan? Kadang kebaikan saja masih menyesal. Kenapa? Masih sedikit. Dan sebagainya. Itu namanya kita telah terbukti tegak hujah, tugas kita memilih. Nanti yang akan dipandang, dijadikan bahan penilaian adalah hati kita dan amal kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang menjadi tumpuan penilaian itu hati dan amal. Maka daripada itu, benahi hati supaya membuahkan amal yang baik. Kelola hati supaya nanti membuahkan amal yang baik. Kenapa kok begitu? Karena pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah, idza saluhat saluhal jasatu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah pada badan manusia ada segumpal darah. Bila baik, baiklah semuanya perilakunya. Bila segumpal darah itu jelek, jelek juga semuanya perilakunya. Apa segumpal darah itu? Hati. Hati itu apa? Hati itu wadah. Maka apa yang didengar nanti akan diwadah di hati. Dilihat, diwadah di hati. Dipikir, direnung, diwadah di hati. Sehingga apabila yang diwadah itu kebaikan, nanti juga akan membuahkan perbuatan baik. Demikian juga yang didengar, yang dilihat, yang dipikir kejelekan, sehingga hati isinya kejelekan, sehingga nanti perintahnya juga kejelekan. Maka untuk itu, hati merupakan perkara yang pertama untuk dikelola. Makanya Allah sudah menyiapkan pengelolaan. Dengan diturunkannya wahyu merupakan syifaun lima fis sudur, obat hati. Diutusnya Nabi untuk membacakan, menjelaskan, menjawab pertanyaan, menyontohkan, membekali, menumbuh kembangkan, memberdayakan, memotivasi, mengingatkan. Itu tugas Nabi untuk mengelola hati. Makanya tugas dakwah itu adalah memperdengarkan petunjuk Allah. Orang biar mendengar, orang biar melihat, orang biar tahu. Bila mau ya bejone, enggak mau tanggung sendiri. Maknanya seperti itu. Itu Allah sudah memberikan pengelolaan dan itu selalu ada. Tidak di Mekah Madinah saja, tidak di masa Nabi saja, seluruh dunia dan kapanpun sampai kita di pelosok jauh dari Mekah Madinah. Itu mendapatkan arahan-arahan untuk pengelolaan hati. Dan kita diwaspadakan dari bahaya-bahaya. Bahaya Yahudi, bahaya Nasoro, bahaya Majusi, bahaya orang munafik, bahaya orang fasik yang mereka menipu, yang mereka takiyah, yang mereka merusak, bahaya dari setan, sehingga kita mendapatkan pembekalan. Bila sudah hati dibekali, nanti tinggal membuahkan amal. Makanya orang tahu amal lah, cari lingkungan yang baik, teman yang baik, paksa nafsu untuk taat. Paksa nafsu untuk berhenti dari kemaksiatan, banyak doa kepada Allah Ta'ala. Itu poin yang ketiga, bahasanya perbuatan badan dipengaruhi hati. Allah sudah memberikan pengelolaan hati. Bila sudah, tanggung jawab kita adalah mewujudkan dengan amal ketaatan. Itulah cara pandang Allah kepada kita semuanya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Maka hati merupakan pangkal perilaku. Bila baik, baiklah semuanya. Bila jelek, juga akan beresiko. Dan semuanya telah mendapatkan pembekalan. Coba hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.